Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana hari ini kabar kalian? Semangat ya. Ya. Hari ini Bu Erna akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai persamaan kuadrat. Tetapi yang kita bahas di sini hari ini adalah mengenai fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Coba perhatikan ya. Nah, fungsi kuadrat pengertiannya adalah fungsi pada himpunan bilangan real yang dapat dinyatakan oleh AX kuadrat plus BX plus C dengan A, B, C bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0, sedangkan B dan C konstanta, ya, konstan. Artinya, kalau kita berbicara fungsi kuadrat, berarti pangkat tertingginya seperti pada kemarin yang sudah kita bahas, contoh-contoh persamaan kuadrat, maka pangkat tertingginya di sini harus X kuadrat. Bagaimana kalau X kuadrat itu A-nya sama dengan 0? Nah ini, jika A sama dengan 0, kenapa kok tidak boleh A itu sama dengan 0? Karena kalau A-nya sama dengan 0, maka ini 0 kali X kuadrat kan 0. Ditambah BX, sehingga persamaannya menjadi BX plus C. Nah kalau sudah seperti itu, namanya persamaan linier. Oke ya? Nah, di sini yang kedua kita bahas pembuat nol fungsi. Maksudnya gimana? Jadi pembuat nol fungsi ini adalah jika ada fungsi f(x), ya fungsinya itu diketahui f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c adalah nilai x yang menyebabkan fungsi f(x) ini 0. Maksudnya gimana? Maksudnya, jadi kalau misalkan fungsi ini X-nya kita ganti dengan suatu bilangan, itu menyebabkan nilai AX kuadrat plus BX plus C itu sama dengan 0. Itu yang dinamakan dengan pembuat nol fungsi. Saya contohkan di sini, tentukan pembuat nol fungsi fx sama dengan X kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan nilainya pembuat X ini ada, maka kita bisa menyelesaikannya bahwa pembuat nol fungsi ini yang membuat fungsi fx ini sama dengan 0, jika kita ganti nilai x-nya, maka kita dapat menyelesaikannya. Sehingga kita ambil fungsinya, kita sama dengankan 0. Lalu menyelesaikannya gimana? Bisa dengan pemfaktoran, bisa dengan melengkapkan kuadrat sempurna, bisa juga dengan rumus yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah di sini untuk membuat 0 ya, nilai x-nya berapa? Ya, x kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan 0. Maka kalau kita cari dengan pemfaktoran, jika ditambah nilainya 4, tetapi jika dikali 3, berapa nilainya di sini? Berapa? Iya, 3 dan 1. Sehingga dari sini kita ambil x plus 3 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan x sama dengan, ini ke sana berarti negatif 3, sehingga x sama dengan negatif 1. Jadi pembuat nol fungsinya adalah x sama dengan negatif 3 dan x sama dengan negatif 1. Perlu kita ketahui. Kalau kalian tidak percaya, apa iya itu membuat nol fungsinya? Kalian bisa memasukkan nilai x sama dengan negatif 3 ini kemana? Ke fungsi ini. Jadi nilai x-nya diganti dengan negatif 3. Saya contohkan di sini. Negatif 3 kuadrat 9. Ditambah 4 kali negatif 3, negatif 12. Ditambah 3. Jadi 9 ditambah 3, 12. Dikurangi 12 sama dengan 0. Maka terbukti bahwa x sama dengan negatif 3 dan x sama dengan negatif 1 itu adalah pembuat nol fungsi. Selanjutnya, untuk menentukan sumbu simetri, yang pertama, jadi kalau misalkan nanti kita akan menggambar grafik, kita bisa menentukan sumbu simetri ini dengan dua. Ini jika pembuat nol fungsi tadi, fungsi kuadrat tadi di titik x1,0 dan x2,0, maka sumbu simetri ini kita bisa menentukan dengan cara x, sumbu simetri itu x, jadi sama dengan x1 plus x2 per 2. Nah, jika diketahui persamaan kuadratnya, jadi kalau ada fungsi kuadrat atau persamaan kuadratnya
di sini adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi ada suatu bentuk persamaan kuadrat di situ dengan fungsinya adalah ax kuadrat plus bx plus c. Maka sumbu simetrinya bisa kita cari dengan rumus x sama dengan min b per 2a. Jadi bisa membedakan ya. Kalau misalkan sudah diketahui pembuat nol fungsinya ada di titik x1,0 dan x2,0, maka sumbu simetrinya bisa kita cari dengan cara x sama dengan x1 plus x2 per 2. Sedangkan kalau misalkan diketahui persamaan kuadrat atau fungsi kuadratnya adalah ax kuadrat plus bx plus c, maka rumus untuk sumbu simetrinya dapat kita cari sama dengan x sama dengan min b per 2a. Selanjutnya, di sini saya akan mencontohkan. Yang pertama adalah tentukan sumbu simetri dan titik maksimum atau minimum dari persamaan dengan fungsi x kuadrat min 2x min 3. Nah ini untuk memulai menjawabnya, maka yang pertama adalah kita harus mencari pembuat nolnya, ya kan? Jadi pembuat nol fungsi ini berapa? Maka ini kita untuk membuat nol fungsi, maka fx ini harus kita sama dengankan 0. Di kiri atau di kanan itu bebas kalau sama dengan 0. Jadi fx-nya kan ini x kuadrat min 2x min 3. Ini harus sama dengan 0. Sehingga kita bisa menyelesaikan dengan cara pemfaktoran. Jika dijumlah negatif 2, jika dikali negatif 3, maka berapa nilainya? X. Maka pemfaktorannya berapa? X. Jika dikali itu negatif 3, berarti berbeda tanda. Kalau dijumlah negatif 2, maka negatifnya lebih besar. Jadi x min 3, x plus 1. Sehingga ini x sama dengan 3 dan atau x sama dengan negatif 1. Oke ya, paham ya? Jadi ini negatif 3 tambah 1 kan negatif 2. Negatif 3 kali 1 negatif 3. Untuk mencari sumbu simetrinya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa untuk mencari sumbu simetri, jika diketahui x1 dan x2-nya, maka kita bisa mencari dengan cara x itu sumbu simetri, x1 ditambah x2 per 2. X1-nya berapa? X1-nya di sini sama dengan 3. Ditambah x2-nya adalah negatif 1 per 2. 3 ditambah negatif 1 sama dengan 2. 2 per 2 sama dengan 1. Oke ya, sampai sini paham ya? Nah, perhatikan di sini, jadi pada suatu grafik persamaan fungsi kuadrat nanti yang akan kita bahas, jika A nilainya lebih dari 0, A untuk A ini lebih dari 0, maka grafiknya seperti ini. Nah, jika A-nya lebih dari 0, maka grafiknya seperti ini. Nah, jika A-nya kurang dari 0, maaf ya, terbalik saya. Ini kalau kurang, yang satunya lebih. Jadi jika A-nya kurang dari 0, maka terdapat titik maksimum. Tetapi jika A-nya lebih dari 0, maka terdapat apa? Titik minimum. Nah, sehingga kita bisa menentukan bahwa fungsi ini adalah titik minimum. Kenapa? Mempunyai titik minimum. Jadi kurvanya kalau A-nya kurang dari 0, kurvanya ke bawah. Tapi kalau A-nya lebih dari 0, kurvanya ke atas. Oke ya, paham ya? Nah sekarang, kenapa ini titik minimum? Karena A-nya lebih dari 0. Coba perhatikan, A-nya di sini kan 1 lebih dari 0. Sehingga kurvanya menghadap ke atas. Nah seperti itu. Sehingga di sini ada titik minimum. Untuk mencarinya gimana titik minimum itu? Kita masukkan sumbu simetrinya kan x-nya itu nilainya berapa? X-nya nilainya 1. Maka kalau x ini kita ganti dengan 1, maka 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 dikurangi 3, nilainya berapa? Ya kita hitung coba, 1 dikurangi 2 negatif 1. Negatif 1 dikurangi 3 negatif 4. Sehingga titik minimumnya, namanya titik selalu ada x dan y. Ingat, selalu x dan y. Maka x-nya berapa? X-nya 1 sumbu simetrinya. Sedangkan titik minimumnya itu sama dengan negatif 4. Oke ya. Selanjutnya untuk contoh yang terakhir ini, perhatikan.
kita menggambar grafik fungsi kuadrat. Cara menggambar grafik fungsi kuadrat, saya contohkan di sini. Yang pertama adalah gambar grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3 dengan daerah asal himpunan x sedemikian hingga negatif 4 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3 dan x elemen bilangan real. Perhatikan, jadi kita disuruh untuk menggambar grafiknya ini. Grafik dari apa? Fungsi kuadrat ini. Nah, grafik fungsi ini melibatkan x dan fx. Kalau menggambar seperti ini, ya. Nah, kalau yang datar ini apa? Yang datar ini kita anggap x, ya kan? Ini sudah kita pelajari di kelas 1 atau di kelas 2 ini. Nah, kemudian yang tegak ini apa? Fx atau menggantikan nilai y pada suatu titik koordinat. Jadi ada koordinat x, y-nya diganti dengan fx di sini. Paham ya? Nah, sekarang untuk menentukan ini semua, karena diminta menggambar grafiknya, maka yang pertama kita tentukan daerah asalnya. Kita buat tabel x itu sebagai daerah asal. Oke ya? Daerah asalnya adalah negatif 4 sampai dengan 3 dan x elemen bilangan real. Karena negatif 4 kurang dari sama dengan x dan kurang dari sama dengan 3, maka negatif 4 dan 3 itu ikut. Oke ya? Berarti bilangan diantaranya kita tuliskan. Negatif 4 di sini, kemudian negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Ini dari mana? Ya dari sini. Dari daerah asalnya. Oke ya? Kemudian setelah itu, kalau x-nya sudah kita dapat, maka kita bisa mencari nilai fx. Caranya bagaimana? Kok bisa ketemu 5? 0 itu dari mana? Perhatikan. Jadi kalau x-nya itu negatif 4, kita masukkan ke fungsi ini. Oke ya? Jadi x-nya sama dengan negatif 4, kita masukkan ke fungsi ini, maka x kuadrat, x-nya diganti dengan negatif 4. Negatif 4 kuadrat berapa? 16. Ditambah 2 kali negatif 4, negatif 8. Jadi 16 dikurang 8. Berapa? 8 kan? 8 dikurang 3 berapa? 5. Oke, hasilnya 5. Jika x-nya kita ganti dengan negatif 4. Jika x-nya kita ganti dengan negatif 3, masukkan ke sini lagi. Negatif 3 kuadrat 9, ditambah 2 kali negatif 3, negatif 6. 9 dikurang 6, 3. 3 dikurang 3, 0. Dan seterusnya, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian kita menggunakan sumbu x dan sumbu y pada bidang koordinat ini ya. Nah, kalau sudah yang datar itu x, maka kita masukkan titik-titiknya ini di x ini. Kita buat titik-titiknya. Kalau sudah, y-nya sebagai fx. Oke ya. Nah, kalau sudah, titik itu selalu x, y. Oke ya, titik itu x, y. Dalam hal ini titiknya adalah x, fx. Nah, fx itu sebagai y. Kita masukkan, jika nilai x-nya itu negatif 4 di sini, maka fx-nya berapa nilainya? 5. Nah, nilainya titiknya di sini. Negatif 4,5. Kemudian negatif 3,0. X-nya menunjukkan angka 3 dan fx-nya menunjukkan 0. Di mana letaknya? Di sini. Kemudian lagi negatif 2, negatif 3. Negatif 2-nya x-nya menunjukkan angka negatif 2 dan y-nya menunjukkan angka negatif 3. Dan seterusnya. Oke ya, dan di sini kalau x-nya negatif 1 di sini, maka y-nya fx-nya menunjukkan angka negatif 4. Begitu pula ini selanjutnya. Kalau 2 gimana? Sama aja di sini. Kalau sudah, maka ini kita hubungkan titik-titik ini. Perhatikan, cara menghubungkannya adalah seperti ini. Nah, kita tinggal menghubungkan aja. Nah, nanti kalau di rumah buat gambar yang lebih bagus ya, karena ini hanya contoh saja. Perhatikan, kalau sudah seperti ini. Nah, sumbu simetri. Nah, kira-kira sumbu simetrinya berapa? Yang menyebabkan dia mempunyai nilai minimum. Berarti titik puncak bawahnya ini, yang paling bawah sumbu simetri itu x. X-nya berapa yang menunjukkan titik paling bawah ini? Maksudnya yang menunjukkan grafik dia titik puncak atau titik minimumnya yang paling bawah itu. Titik puncaknya atau titik minimum ini x-nya berapa? X-nya kalau dari gambar berapa? Negatif 1.
Oke ya. Nah sekarang nilai minimumnya ketika sumbu simetrinya itu ketemu negatif 1, maka nilai minimumnya berapa untuk fx-nya? Nilai minimumnya adalah negatif 4. Jadi fx sama dengan negatif 4. Dari mana? Dari sini. Nah ini, dari titik ini. Titiknya ini adalah, ini namanya titik puncak. Tapi puncak minimum. Kenapa? Letaknya di paling bawah. Harus x, fx atau x, y. X-nya sebagai sumbu simetri dan fx-nya sebagai nilai minimum. Kemudian titik koordinat titik balik minimumnya. Ya kalau koordinat kita berbicara x, y, kita berbicara x, fx. Maka ketemu nih koordinat titik minimumnya berapa? Koordinat titik minimumnya adalah negatif 1, negatif 4. Ini negatif 4 ya, biar jelas di situ. Nah, ini koordinat titik balik minimumnya. Nah, kemudian pembuat nol fungsi fx. Jadi pembuat nol fungsinya berapa? Yang membuat fx itu 0. Maka kita mencari nilai x-nya dari grafik ini kelihatan. Nah, fx-nya menjadi 0 berapa saja di sini? Ayo, ada dua kan kalau dilihat di sini. Negatif 3. Bisa tulis sini. X sama dengan negatif 3 dan x sama dengan 1. Itu pembuat nol fungsi. Jadi yang membuat fx itu sama dengan 0, x-nya berapa? Negatif 3 dan 1. Paham ya? Nah, kemudian daerah hasil. Daerah hasilnya berapa? Ya karena di sini minta daerah asalnya berupa himpunan, maka daerah hasilnya juga berupa himpunan. Pakai kurung rawal. Seperti ini daerah hasilnya kita tuliskan di sini. Berapa saja daerah hasilnya? Ya 5, 0, negatif 3, negatif 4, ya kan? Negatif 3, 0 dan 5 letak 12. Atau kalau kalian bisa menuliskan lebih bagus, ini bisa kita tulis dalam bentuk negatifnya yang bilangan paling rendahnya berapa? Negatif 4. Ya seperti ini ya. Oke ya, bisa seperti ini. Bisa negatif 4, negatif 3, ditata yang bagus boleh. Tergantung nanti di pilihan opsinya seperti apa. Ini daerah hasilnya. Oke ya, pertemuan hari ini cukup demikian. Bila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WA ataupun melalui kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.